warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Dewi Daningsih, pada video pembelajaran untuk mata kuliah budgeting. Nah, ini adalah video pembelajaran kita di pertemuan ke-9, yang dimana di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai budget biaya administrasi. Nah, di budget biaya administrasi ini sebenarnya juga nanti berlanjut dengan pembuatan budget biaya penjualan, yang dimana dua budget tersebut merupakan budget biaya non-operasional. Jadi budget biaya di luar biaya operasional. Nah, ini juga perlu untuk dibuatkan budget tersendiri karena juga nanti akan berpengaruh pada budget kas. Oke, silahkan bisa untuk diperhatikan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa merespon atau memberikan komentar melalui si akad, ataupun bisa berkomentar melalui grup WA. Baik, untuk pertama saya akan mulai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran untuk video kali ini adalah nanti mahasiswa mampu menjelaskan definisi serta kegunaan dari budget administrasi. Kemudian berikutnya nanti di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep anggaran administrasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menghitung dan juga menyusun anggaran administrasi yang nantinya akan dibebankan pastinya pada tiap produk. Jadi apapun itu biayanya, entah itu biaya operasional ataupun biaya non-operasional, semuanya pasti akan dibebankan pada unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, karena biaya, yang namanya biaya itu pasti akan berpengaruh pada pembebanan harga jual dari produknya. Oke, baik, itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya di sini kita akan lihat materi-materi yang akan dibahas. Oke, materi yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini adalah nanti terkait dengan definisi dari budget administrasi, kemudian konsep dari anggaran administrasi atau konsep budget administrasi, dan bagaimana nanti untuk menyusun budget administrasi. Nah, itu adalah materi-materi yang akan dibahas. Selanjutnya kita akan awali dengan definisi. Definisi dari apa sih itu budget biaya administrasi. Nah, budget biaya administrasi di sini bisa dijelaskan sebagai suatu anggaran yang merencanakan biaya-biaya yang nantinya akan terjadi di dalam lingkungan administrasi kantor sebuah perusahaan. Jadi tidak hanya biaya di bagian produksi saja, di bagian pabrik saja, tetapi semua biaya-biaya yang ada di lingkungan perusahaan, baik itu biaya untuk bagian atau departemen pabrik, ya produksi, ataupun bagian penjualan ataupun administrasi, semuanya pasti akan dibuatkan perencanaan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan di departemen tersebut. Nah, sehingga di sini juga akan ada departemen administrasi yang perlu dibuatkan budget yang nantinya akan digunakan untuk mempengaruhi budget kas perusahaan. Nah, di sini nanti budget administrasi itu meliputi ada jenis biayanya, kemudian jumlahnya itu berapa, dan juga waktu akan dialokasikan biaya administrasi tersebut. Waktu penggunaan biaya administrasi tersebut akan terjadi di setiap periodenya. Ya, dimana tadi sudah disebutkan biaya ini nanti juga akan dibebankan, akan mempengaruhi setiap unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai standar penentuan harga jual produk. Nah, kegunaan dari biaya administrasi, kegunaan dari budget biaya administrasi itu nanti sebagai dasar bagi perusahaan untuk menyusun budget kas. Karena semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pasti akan berkaitan dengan kas. Pasti akan ada kas yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, pastinya semua biaya akan berpengaruh pada budget kas. Nah, itu adalah kaitannya dengan definisi dari budget biaya administrasi dan kegunaannya. Kenapa perlu dibuatkan budget biaya administrasi? Karena adanya dasar untuk menyusun budget kas sebagai pengeluaran kas. Nah,
Kemudian berikutnya, bagian-bagian yang biasanya berkaitan dengan bagian administrasi di sini ada beberapa. Ya, di sini ditunjukkan ada bagian sekretariat. Ya, berarti di sini ada bagian tata usaha, yang dimana bagian sekretariat ini menangani surat menyurat dan juga pengarsipan. Ya, nah ini juga perlu untuk ditentukan ya berapa nanti alokasi biaya yang akan dikeluarkan di bagian sekretariat. Kemudian yang kedua ada bagian keuangan. Di semua jenis usaha, di setiap jenis perusahaan pasti akan ada bagian keuangan yang dimana di situ akan mengurusi pembukuan, masalah keuangan perusahaan. Dan di situ juga perlu adanya biaya yang dialokasikan di bagian keuangan. Karena di situ juga akan ada sumber daya manusia yang bekerja untuk menangani bagian keuangan. Kemudian yang ketiga ada bagian perlengkapan. Nah, di sini kaitannya dengan rumah tangga, menangani semua keperluan-keperluan dan juga perlengkapan kantor administrasi perusahaan. Ya, jadi pastinya di setiap perusahaan itu mereka akan memiliki bagian tersebut. Nah, sehingga nanti berapa biaya yang akan dialokasikan, maka itu juga akan berkaitan dengan budget biaya administrasi. Kemudian bagian personalia, yang dimana di sini biasanya mengurusi hubungan dengan masalah personalia. Nah, di sini pasti juga ada SDM yang bekerja dan juga butuh alokasi biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional di bagian personalia. Dan yang terakhir ada bagian humas, yang di mana di sini akan mengurusi sumber daya manusianya itu akan berhubungan dengan pihak luar perusahaan, menjalin kerjasama dengan pihak luar, menjalin hubungan dengan masyarakat, dengan pelanggan misalkan ya, itu juga akan ada bagian tersendiri. Dan di situ juga perlu adanya alokasi biaya yang nantinya juga perlu dibuatkan budget untuk biaya administrasi. Nah, itu adalah beberapa bagian-bagian yang bisa dimasukkan ke dalam penganggaran untuk biaya administrasi. Nah, kemudian berikutnya di sini ada beberapa faktor, yang dimana beberapa faktor ini bisa mempengaruhi di dalam menyusun budget biaya administrasi. Ya, jadi ada beberapa faktor-faktor yang mendukung, ya, yang berpengaruh. Kenapa perusahaan itu perlu menyusun budget biaya administrasi? Selain tadi ada beberapa bagian yang dimana bagian itu juga akan mengalokasikan biaya yang nantinya akan bisa digunakan untuk menentukan budget biaya administrasi tersebut. Nah, biasanya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi untuk menyusun budget biaya administrasi itu yang pertama ada budget penjualan. Ya, besarnya penjualan perusahaan. Ya, berapa omset penjualan perusahaan? Berapa unit produk yang bisa dijual oleh perusahaan? Nah, semakin besar penjualan perusahaan, semakin besar banyaknya produk yang dijual oleh perusahaan, itu juga akan bisa mendukung untuk kenaikan dari budget biaya administrasi. Ya, walaupun sebenarnya juga ada di mana biaya administrasi itu tidak berubah, walaupun di situ omset perusahaan itu besar. Tetapi di sini ada anggaran yang dimana di situ direncanakan oleh perusahaan untuk menentukan berapa nanti penjualan perusahaan. Maka pada saat perusahaan itu menentukan budget penjualan, perusahaan juga harus menentukan budget biaya administrasinya, karena di situ juga akan ada bagian administrasi yang akan bekerja, yang dimana di situ kegiatannya akan mendukung budget penjualan perusahaan, mendukung bagian penjualan perusahaan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah budget produksi. Setelah perusahaan menentukan berapa nanti jumlah penjualannya, mereka juga akan menentukan berapa jumlah produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pada saat perusahaan itu ada bagian produksi, menyusun budget untuk produksinya, perusahaan juga membutuhkan bagian administrasi untuk mendukung bagian produksi di dalam menjalankan kegiatan produksinya di sebuah perusahaan. Sehingga juga perlu dibuatkan selain budget produksi juga perlu dibutuhkan budget biaya administrasi. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah standar yang ditetapkan oleh perusahaan berkaitan dengan biaya administrasi. Ya, jadi kalau yang poin pertama dan poin kedua ini memang kaitannya tidak secara langsung mempengaruhi budget biaya administrasi. Karena entah itu perusahaan menjual ataupun perusahaan itu memproduksi ataupun tidak, pasti akan ada bagian administrasi. Ya. Jadi ada tidaknya perusahaan itu memproduksi atau menjual, pasti ada bagian administrasi.
Nah, sehingga di sini penjualan dan produksi ini adalah faktor tidak langsung. Nah, kemudian berikutnya faktor langsungnya itu ada yang mempengaruhi ada standar yang ditetapkan oleh perusahaan kaitannya dengan mengalokasikan biaya administrasi. Nah, ini adalah pengaruh secara langsung. Karena perusahaan sudah menentukan standar nanti untuk menetapkan berapa biaya yang akan dialokasikan di bagian administrasi itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Saat perusahaan itu sudah berdiri, saat perusahaan itu menjalankan kegiatan produksinya, saat perusahaan itu menjalankan kegiatan penjualannya, perusahaan sudah menentukan juga berapa standar alokasi biaya administrasi di perusahaannya. Kemudian yang keempat, sistem pembayaran upah. Nah, berarti ini kaitannya dengan penggajian. Apakah perusahaan itu menentukan sistem pembayaran upah bagian administrasinya itu tiap bulan, bulanan, ataukah juga sama seperti yang lainnya di bagian produksi, ya, sesuai dengan jam kerja langsungnya, ya, jam kerja tidak langsungnya. Nah, itu sudah ditentukan, ataukah ditentukan per unit produknya. Tetapi memang jarang sekali terjadi. Biasanya untuk bagian administrasi itu biasanya ketentuannya untuk pembayaran upah atau penggajiannya itu tiap bulan. Ya, jadi tidak didasarkan pada unit produk yang dihasilkan ataupun standarnya itu menggunakan jam kerja mesin ataupun jam kerja langsung. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode depresiasi. Sama juga seperti bagian pabrik ataupun bagian penjualan nanti, pasti perusahaan sudah menentukan metode depresiasi aktiva tetapnya. Terkadang perusahaan itu menentukan metode penyusutan atau metode depresiasi untuk aset-aset yang mereka miliki itu sama. Ada yang menggunakan garis lurus, semuanya menggunakan garis lurus. Tapi ada juga di setiap departemennya itu berbeda-beda. Misalkan di bagian pabrik untuk proses produksi, perusahaan menggunakan untuk mesinnya itu menggunakan metode saldo menurun, ya. Ataupun perusahaan itu bisa menggunakan jam mesin, jam kerja mesin. Nah, itu untuk bagian produksi. Nah, nanti bagian administrasi pakai yang saldo garis lurus. Kemudian di bagian penjualan pakai garis lurus. Karena aktiva tetap yang digunakan memang digunakan tetapi berbeda dengan di bagian produksi sehingga dibedakan di sini. Ya, jadi ada yang sama metodenya menggunakan satu saja jenis yaitu misalkan garis lurus atau saldo menurun, bisa angka tahun ya, atau bisa juga menggunakan yang lainnya. Ya, yang dimana di setiap departemen itu berbeda-beda menyesuaikan aktiva tetap yang digunakan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penyusunan budget biaya administrasi yang secara tidak langsung itu adalah budget penjualan dan produksi, yang secara langsung itu adalah standar yang ditetapkan untuk alokasi biaya administrasi, sistem pembayaran upah atau gaji administrasi, dan juga metode depresiasi. Oke, selanjutnya di sini adalah contoh implementasi bagaimana membuat budget biaya administrasi. Oke, di sini saya contohkan ada sebuah perusahaan namanya PT Makmur. Ya, di sini ini contoh PT Makmur ini sebenarnya adalah contoh yang sudah diterapkan untuk beberapa video pembelajaran di pertemuan yang lalu. Ya, yang dimana di situ saya memberikan contoh menggunakan PT Makmur ini. Nah, ini diterapkan untuk beberapa pembuatan budget atau penyusunan budget ya kaitannya dengan tenaga kerja langsung, bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya produksi, dan juga budget penjualan. Nah, di sini PT Makmur itu menetapkan 3 macam biaya administrasi. Ya, jadi ada 3 biaya administrasi yang dimana di sini nanti akan didasarkan sebagai dasar untuk menetapkan perusahaan itu menentukan standar alokasi biaya administrasi kantornya melalui 2 departemen. Jadi ada 3 biaya administrasi yang nantinya pengalokasian biaya administrasinya itu melalui 2 departemen, yaitu departemen utama, yaitu bagian sekretariat, dan juga bagian keuangan. Jadi ada 2. Jadi bagian administrasi itu ada 2 bagian lagi, sekretariat dan juga keuangan. Nah, alokasinya yang pertama adalah biaya untuk upah tenaga kerjanya atau gaji untuk bagian administrasi, yang dimana di sini ternyata perusahaan itu menentukan tiap bulan. Bagian sekretariat di sini ditentukan 900.000 per bulan dan bagian keuangan itu ditentukan 800.000 per bulan.
Berarti di sini perusahaan tidak menentukan jam tenaga kerja langsungnya, ataupun unit yang diproduksi, ataupun unit produk yang terjual, tidak. Tapi standarnya itu adalah ditentukan tiap bulan. Entah itu perusahaan itu nanti ada penjualan ataupun produksi, yang pasti di sini sudah ditentukan gaji tiap bulan perusahaan itu adalah 900.000 untuk sekretariat dan keuangan 800.000 dan tidak berubah-ubah. Bisa berubah misalkan ada lembur ya, atau misalkan ada pencapaian tertentu pada saat terjadi penjualan gitu ya, perusahaan memperoleh profit yang besar, kemudian ada perubahan gaji di sini. Nah, itu bisa berubah, tetapi perubahan ini tidak secara langsung ya, karena ada sesuatu di situ. Tetapi di sini sudah ditetapkan gaji tersebut. Nah, kemudian di sini ditentukan juga biaya pemeliharaan alat. Biaya pemeliharaan alat di sini adalah untuk alat-alat pembantu ya, yang ditetapkan ke masing-masing bagian per departemen. Itu bagian sekretariat itu adalah biaya per bulannya itu 10.000, yang dimana di sini ditambahkan per jam kerja tenaga kerja langsung. Nah, 0,4 ini adalah biaya per jam kerja tenaga kerja langsung, yang dimana di sini kita ambil untuk jam kerja tenaga kerja langsung itu di video pembelajaran kita terkait dengan biaya tenaga kerja langsung. Nanti kalian bisa buka kembali untuk poin video pembelajaran di pertemuan keempat. Di situ ada biaya untuk menentukan jam kerja tenaga kerja langsung. Nah, itu saya ambil, nanti akan diterapkan di sini. Kemudian bagian keuangan juga sama, 10.000 dengan ditambah per jam tenaga kerja langsungnya adalah 0,40 gitu. Nah, biaya yang ketiga adalah biaya pemeliharaan gedung, ya di mana biaya pemeliharaan gedung ini ditetapkan di masing-masing departemen, yaitu sekretariat dan keuangan, yang di mana untuk khusus pemeliharaan gedung di bagian administrasi itu ditentukan 100.000, yang nantinya ditambah dengan Rp5 per jam kerja tenaga kerja langsung, yang diambil dari video pembelajaran pertemuan keempat, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang keempat adalah nanti menentukan pembebanan biaya administrasi untuk satu jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yaitu X, yang didasarkan pada perbandingan jumlah unit masing-masing produk yang nantinya akan dihasilkan dari budget unit produksi. Nah, di sini nanti kita akan buatkan schedule pembebanan biaya administrasi produk X. Oke, kita awali dengan yang pertama. Di sini gaji ya, gaji tiap bulan 900.000 dan 800.000 untuk masing-masing bagian. Kemudian di sini ini adalah alat-alat bantu, yang dimana biaya per bulannya ditetapkan 10.000 dan ditambah per JKTKL-nya itu 0,40, dan untuk pemeliharaan gedungnya nanti adalah 100.000 ditambah dengan 5 per JKTKL. Oke, di sini ada tambahan keterangan di setiap bagian ya, di mana di perusahaan PT Makmur tadi itu mereka di perusahaan itu ada 3 departemen utama, pabrik, administrasi, dan penjualan, dengan masing-masing alokasi biaya untuk pemeliharaan gedungnya itu adalah 70% untuk pabrik, 10% untuk administrasi, dan penjualan 20%. Berarti nanti kita alokasinya adalah kita menggunakan yang 10%. Jadi maksud saya berarti nanti 100.000 ini yang ditambah dengan Rp5 per jam kerja tenaga kerja langsung itu nanti akan diambil 10%-nya, karena lebih besar di bagian pabrik ya, dan yang kedua di bagian penjualan. Jadi nanti kita hanya menggunakan 10%-nya saja. Nah, kemudian dari 10% bagian administrasi untuk listrik dan juga pemeliharaan gedung tadi itu akan dibagi menjadi 2 departemen di bagian administrasi, sekretariat dan keuangan. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita mulai dengan gaji. Nah, di sini kita bisa lihat gaji tiap bulannya tadi adalah masing-masing 900.000 untuk sekretariat, 800.000 untuk keuangan. Yang kedua, kita tentukan untuk biaya pemeliharaan gedung. Tadi sudah disebutkan biaya pemeliharaan gedung itu adalah berdasarkan jam tenaga kerja langsung ya, dan juga total jam kerja langsung yang kita peroleh dari video pembelajaran pertemuan keempat ya, untuk budget tenaga kerja langsung, yaitu di sini sebesar 54.000 ya, yang dimana biayanya itu adalah Rp5. Nah, biaya per bulannya tadi sudah disebutkan adalah sebesar 100.000.
Nah, sekarang 100.000 ini akan kita tambahkan dengan biaya per jam tenaga kerja langsungnya, yaitu Rp5 kita kalikan dengan 54.000 jam. 54.000 jam ini kita peroleh dari mana? Kan di soalnya tidak ada, Bu. Nah, ini diperoleh dari soal biaya dari budget biaya tenaga kerja langsung di video pembelajaran keempat. Nah, nanti kalian bisa buka kembali, di situ akan diperoleh nilai 54.000 jam. Nah, di sini totalnya adalah 270.000. Ini untuk bulan Januari. Ya, biaya pembelian gedungnya menjadi 370.000. Jadi ada penambahan dari biaya per bulannya, ada tambahan biaya per jam tenaga kerja langsung. Nah, dari 370.000 ini untuk biaya pembelian gedung itu ternyata tadi disampaikan ya di soalnya ada 3 alokasi bagian utama di perusahaan. Ada bagian pabrik, ada bagian administrasi, dan ada bagian penjualan. Nah, bagian administrasi itu hanya 10%. Nah, yang lainnya itu untuk yang pabrik dan juga penjualan. Sehingga di sini kita ketentuannya hanya 37.000. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan untuk kita alokasikan ke departemen administrasi. Ya, di mana nanti akan dialokasikan ke 2 bagian, yaitu sekretariat 60%, tadi sudah disampaikan di soal sebelumnya, di slide sebelumnya, dan bagian keuangan 40%. Jadi masing-masing bagian sekretariat 22.200 dan bagian keuangannya adalah 14.800. Nah, jadi ini adalah biaya yang pertama gaji, biaya yang kedua adalah pemeliharaan gedung. Nah, biaya yang terakhir adalah biaya untuk biaya untuk biaya untuk alat-alat pembantu. Oke, jadi untuk biaya alat-alat pembantu di sini, pembelian alat-alat pembantu di sini akan dibagi menjadi 2 bagian utama, sekretariat dan juga bagian keuangan, yang dimana masing-masing bagian sekretariat itu nanti adalah 10.000 ditambah dengan 0,4 per jam tenaga kerja langsung, ya 54.000 di sini, ini sama per jamnya, dan bagian keuangan sama. Jadi masing-masing sama-sama 31.600. Nah, ini adalah 3 bagian utama, ya, 3 biaya utama yang akan dialokasikan ke bagian administrasi. Nah, sekarang kalau sudah diperoleh biaya-biaya masing-masingnya, kita tinggal masukkan. Nah, ini hasilnya. Ini untuk bulan Januari, ya, gaji karyawannya tadi adalah bagian sekretariat 900.000, bagian keuangan 800.000. Biaya pemeliharaan gedungnya bagian sekretariat 22.000 dan bagian keuangan 14.800. Nah, biaya pemeliharaan alat-alatnya di situ adalah masing-masing sama, Rp31.600. Nah, sehingga di sini ditotal. Ini untuk contoh yang bulan Januari. Nah, nanti yang bulan Februari akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena nanti perbedaannya itu ada di biaya pemeliharaan gedung dan alat-alat karena menggunakan jam tenaga kerja langsung ini. Nah, ini bulan Januari pakainya 54.000, tetapi nanti bulan Februari jam kerja tenaga kerja langsungnya sudah berubah. Nanti bisa dilihat di video pembelajaran keempat, ya, pertemuan keempat, yang dimana di situ membahas mengenai budget biaya tenaga kerja langsung. Nah, di situ nanti akan ada jumlah jamnya. Nah, jumlah jamnya itu nanti di setiap periode bulan Januari, Februari, Maret, April itu berbeda-beda. Sehingga nanti untuk biaya pemeliharaan gedung dan juga alat-alat itu akan berubah. Nah, sehingga di sini bulan Februari juga akan berubah untuk biaya pemeliharaan gedung dan alat-alat. Bulan Maret juga berubah, bulan April berubah karena perubahan jumlah jam kerja langsungnya. Nah, kalau sudah di sini kita sudah menentukan jumlah masing-masing di setiap bagian di setiap periodenya. Januari, Februari, Maret, dan juga April yang dibuat bold di sini. Ini jumlahnya ini. Nah, jumlah dari masing-masing bagian ini nanti dari bulan Januari sampai Februari sampai April nanti kita total. Nah, baru yang terakhir kita buatkan schedule pembebanan biaya administrasi periode Januari sampai dengan bulan April. Bagian sekretariat Rp346.920, yang dimana itu diperoleh dari 4 periode. Jumlah dari bagian sekretariat Rp953.600 di bulan Januari, kita tambahkan dengan bulan Februari Rp959.050, ditambah bulan Maret Rp965.000, dan ditambah dengan bulan April totalnya Rp969.270.
Nah, kita peroleh jumlah schedule pembebanan biaya administrasi di bagian sekretariat menjadi 3 juta sekian. Nah, di bagian keuangan menjadi 3.412.060 rupiah. Nah, itu adalah bagaimana menyusun yang namanya budget biaya administrasi. Jadi ada dua. Yang pertama adalah budget pembebanan biaya administrasi dan yang terakhir adalah schedule-nya. Total dari pembebanan biaya administrasi dari semua periode dari Januari sampai dengan April. Ini contohnya dibuat 4 bulan. Ada juga yang dimana perusahaan itu membuat dalam 6 bulan ataupun 1 tahun langsung. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan budget biaya administrasi. Jadi tidak sulit, mudah. Hanya saja memang kita harus menentukan ya poin-poin untuk pembebanan biayanya untuk nanti dialokasikan ke bagian administrasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, silakan nanti jika ada yang ingin bertanya seperti biasa, kalian bisa bertanya melalui kolom siakat ya di kolom komentar ataupun di grup ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan video pembelajaran berikutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.